Nah, yang pertama dari kata dermatitis itu sendiri. Dermatitis itu, kalau derma itu sendiri adalah artinya kulit, sedangkan itis itu sendiri adalah menggambarkan sebuah proses peradangan. Jadi ketika kulit kita didiagnosis sebagai sesuatu yang kita sebut adalah dermatitis, berarti artinya ada sebuah proses peradangan di kulit. Nah, proses peradangan di kulit ini ada berbagai macam penyebabnya. Bisa disebabkan karena infeksi, bisa disebabkan karena iritasi, bisa juga disebabkan oleh karena alergi. Nah, dermatitis atopik adalah peradangan pada kulit yang disebabkan karena adanya riwayat atopik di keluarga, sehingga menyebabkan kulit itu, kulit terutama kulit bayi dan kulit anak, itu sifatnya lebih sensitif dia. Sensitif terhadap apa saja? Terhadap bahan-bahan iritan juga iya, terhadap makanan yang bisa memicu alergi juga iya, sehingga akhirnya rentan dia untuk terjadi sebuah infeksi atau komplikasi di situ. Jadi intinya adalah peradangan kulit, tapi yang terjadi pada anak-anak dengan bakat alergi atau dengan riwayat atopik di keluarganya. Dermatitis atopik ini lebih rentan terjadi pada kulit anak-anak atau bayi, terutama mereka yang punya riwayat alergi atau atopik di keluarganya. Misalnya ada riwayat ayah atau ibu atau kakaknya juga memiliki riwayat gatal-gatal atau dermatitis juga. Atau bisa juga kakak atau ayah atau ibunya bukan riwayat atopiknya berupa alergi pada kulit, bisa juga berupa gejala alergi yang lain. Misalkan bersin-bersin kalau kena debu, atau misalkan alergi makanan, atau bisa juga asma. Nah, itu bisa menyebabkan anak-anak menjadi lebih rentan atau lebih sensitif kulitnya sehingga dapat terkena dermatitis atopik. Memang di sini kalau dermatitis atopik faktor utamanya adalah genetik. Tetapi ketika kita ada yang bertanya, kadang-kadang anaknya ada yang kena dermatitis atau dibilang dermatitis atopik. Padahal di keluarga tidak ada riwayat penyakit atopik, tidak ada penyakit alergi. Nah, itu bisa juga terjadi sih, Mbak. Jadi karena kurang lebih pada anak-anak yang 5-10% tidak ada penyakit atau bawaan genetik di keluarganya, tetapi masih bisa juga terkena dermatitis atopik. Itu kenapa? Karena faktor lingkungan biasanya. Tapi memang resikonya lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki riwayat alergi. Yang pertama sih sebenarnya untuk mencegah adalah kita harus mengenali terlebih dahulu apa penyebabnya, apa pencetusnya. Contohnya misalkan pencetusnya adalah debu ya. Jadinya hati-hati kalau kena paparan debu atau kena paparan wool atau kena paparan zat-zat iritan, contohnya parfum atau pewangi kayak gitu, itu akan gampang atau rentan sekali dia untuk kena dermatitisnya berulang lagi. Jadi harus yang utama ya jelas kita harus menghindari faktor-faktor tersebut yang mencetuskan. Kemudian gimana cara memperingannya? Gejala dermatitis atopik ada juga yang ringan sih, Mbak. Jadi kalau yang ringan itu biasanya gejalanya hanya kulitnya kering dulu biasanya. Nah, kalau misalkan kulitnya cuman kering gitu aja, biasanya kita bisa mengatasinya dengan olesin pelembab aja dulu. Jadi itu akan benar-benar akan bisa mengurangi gejalanya dia. Tapi kalau seandainya dengan pelembab itu tidak bisa mengatasi atau terkadang udah datang ke kita udah dengan gejalanya udah ada peradangan atau komplikasi. Jadi udah merah banget kulitnya, udah merah semuanya. Kemudian juga terkadang udah ada komplikasi, udah ada nanahnya sedikit-sedikit. Nah, itu mau nggak mau kita harus obati dulu dengan salep-salep lain yang bisa mengandung kortikosteroid atau bisa juga dengan mengandung antibiotik atau anti jamur. Tetapi kalau baru berupa kulit kering dan merah sedikit, biasanya kita akan coba olesin dulu dengan pelembab.
Karena sebenarnya yang utama terjadi pada anak-anak dengan dermatitis atopik ini adalah kulitnya kehilangan lapisan seramid atau lapisan lemak dia. Jadi biasanya gejalanya adalah kulitnya kering. Karena itu kita harus rajin-rajin untuk mengoleskan pelembab pada kulit anak kita supaya tidak semakin parah dermatitis atopiknya.